Di video ini, pada kesempatan kali ini video official 1, 2, dan 3 akan memberikan pemaparan terkait apa yang harus disiapkan untuk menghadapi proses UKM PPG bagi teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan PPG Angkatan Kedua tahun 2023. Jadi teman-teman semuanya, informasi ini saya berikan berdasarkan apa yang sudah saya alami sebelumnya, bahwasannya untuk menentukan kelulusan daripada teman-teman mengikuti PPG yaitu pada uji kompetensi untuk PPG ya teman-teman ya, uji kinerja sama uji pengetahuan atau yang sering disebut dengan UKM PPG. Nah, UKM PPG itu sendiri ada bagiannya ya teman-teman. UKM PPG itu ada uji kinerja, ada uji pengetahuan atau UP. Jadi ketika nanti teman-teman sudah menyelesaikan perkuliahan, maka nanti kampus akan mengeluarkan surat yang menyatakan teman-teman itu sudah menyelesaikan tugas atau tagihan di bagian perkuliahan. Nanti akan ada surat keterangan tersebut. Nah, surat keterangan itu digunakan untuk syarat mendaftar UKM PPG atau yang dibagi menjadi uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk uji kinerja, teman-teman bisa cek itu yaitu nanti teman-teman membuat perangkat pembelajaran ya, membuat perangkat pembelajaran, setelah itu melaksanakan pembelajaran atau di video dengan ketentuan yang sudah dipetakan ya. Jadi nanti ada durasi maksimal berapa, minimal berapa, di mana teman-teman bisa menggunakan RPP yang sudah diperbaharui berdasarkan aksi, baik aksi 1 maupun aksi 2. Nah, untuk uji kinerja untuk praktik pembelajaran ini nanti tentunya sama pihak kampus akan ditentukan jadwalnya. Jadi misalnya teman-teman saat ini sedang ikut PPG dan mau membuat video uji kinerja, maka saran dari saya jangan ya teman-teman, karena nanti akan ada jadwalnya tersendiri untuk membuat praktik pembelajaran ya, atau membuat perangkat sama melaksanakan pembelajaran dalam bentuk video nanti akan diunggah sebagai bukti teman-teman mengikuti uji kinerja. Selain daripada praktik pembelajaran, uji kinerja itu ada juga penilaian portofolio, nanti akan saya jabarkan ya. Nah, dan yang kedua itu ada uji pengetahuan. Kalau uji pengetahuan itu yang seperti apa? Uji pengetahuan itu yang seperti teman-teman lakukan kemarin saat pretest PPG. Begitu ya, teman-teman. Nah, di sini ini saya ambil dari jadwalnya kategori 1 gelombang kedua dan retaker di tahun 2023 kemarin. Jadi teman-teman, ini lini masa kegiatan disesuaikan saja yang sekarang. Nah, yang pasti video ini saya buat supaya teman-teman itu tidak terlena dengan waktu ya. Karena biasanya teman-teman itu terlena dengan waktu, fokus pada kegiatan perkuliahan, tapi tidak ingat bahwasannya kalau kuliah selesai nanti teman-teman diminta untuk mengikuti uji UKM PPG ya, sehingga nanti teman-teman bisa dinyatakan lulus atau mendapatkan sertifikat pendidik itu sendiri. Nah, di sini kumpulkan semua bukti karya PPG dalam jabatan selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi peserta PPG. Artinya kalau teman-teman semuanya ini punya sertifikat atau bukti karya yang dibuat tahun 2018 dan saat ini teman-teman mengikuti PPG Daljab 2023 itu sudah melebihi ketentuan karena di sini yaitu 3 tahun terakhir sebelum menjadi peserta PPG ya, dan pastikan sesuai dengan kriteria produk atau kegiatan yang bisa dinilai. Yang kedua, semua dokumen yang diajukan untuk penilaian portofolio di-scan dalam format PDF. File ini nantinya bisa diunggah secara langsung di aplikasi atau di aplikasi UKM PPG itu sendiri, atau nanti teman-teman menyematkan link Google Drive pada aplikasi tersebut apabila filenya terlalu besar. Yang ketiga, semua video yang diajukan untuk penilaian portofolio diunggah di YouTube atau bisa juga diletakkan di Google Drive. Ya, karena video itu kan kapasitasnya besar, maka nanti disematkan linknya. Dan pastikan bisa dibuka oleh penilai. Fakta integritas ditandatangani di atas materai 10.000 dan di-scan dalam format PDF. Jadi nanti teman-teman juga membuat fakta
fakta integritas sebagai bukti bahwasanya memang karya tersebut adalah hasil daripada teman-teman, bukan menjiplak karya orang lain. Nah, di sini contohnya ya teman-teman ya, fakta integritasnya. Jadi nanti yang dimasukkan dalam fakta itu biasanya berupa karya. Contohnya kayak PTK, terus kayak alat peraga, itu nanti dimasukkan di sini dan teman-teman diminta untuk membuat fakta tersebut dan tanda tangan di atas materai. Nanti setiap kampus akan memberikan format fakta integritas itu, ya. Terus yang keenam di sini, fakta berisi semua karya yang dibuat oleh mahasiswa sebagai pernyataan keaslian, ya. Begitu ya, teman-teman. Panjang tabel menyesuaikan dengan karya yang ada, tidak harus satu halaman. Jadi boleh lebih dari satu halaman. Ini kebetulan contohnya hanya satu halaman. Oke, nantinya seperti yang saya sampaikan tadi akan ada yang namanya aplikasi uji kinerja dan portofolio. Ya, aplikasi uji kinerja dan portofolio yang nanti teman-teman akses ya dengan menggunakan nomor UKG, tanggal, dan nomor NIK. Nah, nanti di sini ada beberapa kategori ya, seperti yang saya sampaikan tadi ada kegiatan penelitian dan publikasi nih. Terus kegiatan yang menghasilkan inovasi, kegiatan refleksi diri itu wajib, kegiatan prestasi hasil kompetensi, kegiatan pencarian informasi baru wajib, dan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Ya, ini sudah ada 6 komponen portofolio. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau UKIN itu ada 2, membuat video dan perangkatnya, dan membuat portofolio atau mengumpulkan portofolio berdasarkan 6 jenis komponen ini. Oke, kita geser lagi. Nah, di sini bagaimana sih cara mengunggah fakta integritas? Nanti akan ada menunya, Bapak Ibu. Fakta integritas ini pertama kalinya aplikasi akan meminta mengunggah fakta integritas. Unggah ini cukup 1 kali dan sudah berlaku untuk semua komponen. Oke. Terus yang selanjutnya mengisi deskripsi. Jadi nanti sebelum teman-teman mengunggah fakta integritas nanti diminta untuk mengisi deskripsi ya. Deskripsi untuk masing-masing kategori yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan penelitian, kegiatan yang menghasilkan inovasi, nanti saya jelaskan ya bagaimana. Tapi tampilan di aplikasinya seperti ini. Oke, ini tampilannya ya teman-teman ya. Isikan deskripsi di sini, tambahkan kegiatan penelitian dan publikasi. Terus klik simpan setelah mengisi deskripsi. Jadi isi dulu, simpan, setelah itu tambahkan karya tersebut berdasarkan 6 komponen kategori tadi. Terus melihat rubrik penilaian, di sini pun juga ada rubriknya ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman mengupload itu perlu mengetahui. Kalau mau memperoleh nilai yang besar maka harus seperti apa, itu sudah ada rubriknya. Terus untuk isian penelitian publikasi ini ada judul, penulis, jenis, tempat publikasi, tahun terbit, sampai dengan jenis berkas, dokumen file atau tautan. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau file teman-teman itu terlalu besar, nanti di sini pun akan ada tipe jenis berkasnya. Dokumen file atau langsung teman-teman unggah di aplikasi, atau teman-teman itu menautkan link atau link file yang sudah diunggah pada Google Drive dengan settingan bisa dibaca oleh orang lain. Terus ini untuk isian refleksi diri ya. Sama ya teman-teman ya, ini untuk isian pencarian informasi baru, isian inovasi, isian prestasi hasil kompetisi, isian pengabdian, dan upload berkas bukti data kegiatan. Caranya sama ya teman-teman ya, tadi kan jenis berkasnya ada 2, dokumen asli atau tautan. Nanti silahkan dipilih yang mana. Oke, tapi di sini ada keterangan ya teman-teman semuanya, bahwasanya untuk link harus dipastikan bisa diakses, karena banyak kasus teman-teman yang filenya terlalu besar diupload di Google Drive, tapi ketika diakses oleh penilai nggak bisa. Ini juga akan repot ya teman-teman. Nilai teman-teman nanti akan takutnya nggak keluar. Nah, simpan pengisian. Jadi nanti akan ada simpan pengisian. Ini sebagai contoh ya untuk
publikasi, judul dan penulis. Di sini apa, jenis karyanya apa, tempat publikasinya, dan tahun terbit edisi. Di sini ada berkas, preview, open the new tab, sama download. Oke, kita geser lagi. Tampilan jika memilih preview. Jadi dipastikan ya teman-teman ketika sudah upload, dicoba, dibuka. Bisa nggak gitu kan? Nah, untuk catatan pengisian portofolio ini teman-teman, lakukan hal yang serupa untuk pengisian komponen lain. Masukkan file karya pada komponen yang sesuai. Pastikan bahwa file yang bisa di Google Drive sudah disetting permission aksesnya menjadi public. Anyone with the link agar bisa dilihat oleh penguji. Jangan upload link ke folder karena pasti tidak bisa di-preview. Jangan merepotkan penguji untuk mencari dan memilih file mana yang akan dibuka. Ini perlu dicermati. Nah, ini sebagai contoh salah. Unggah tidak di komponen yang sesuai. Ya, pencarian informasi tapi masuknya keliru. Gitu ya, teman-teman ya. Artinya tadi 6 komponen itu teman-teman harus cermati. Apa sih bedanya? Gitu ya. Contoh yang salah. Ada deskripsinya tapi tidak ada filenya. Gimana dong? Ya, seharusnya deskripsi ada, filenya juga ada. Nah, ini untuk upload berkas pembelajaran. Ini akan ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi, uji kinerja itu ada 2, mengupload portofolio dan mengupload rencana pelaksanaan pembelajaran atau perangkat dan video pembelajaran sendiri. Nah, ini contoh upload video pembelajarannya juga sudah ada ya, teman-teman ya. Seperti ini. Terus ini pilihan upload berkas untuk RPP-nya. Terus bagaimana sih cara keluar dari aplikasi? Ya, pencet saja keluar. Beberapa pesan di sini bisa disampaikan juga. Maksimalkan penilaian portofolio, jangan hanya sekedar memenuhi kewajiban. Pastikan bukti portofolio yang diisikan sesuai dengan pedoman penilaian dan pastikan mengunggah berkas pada tempat yang benar. Jangan sampai unggah video di isian RPP atau sebaliknya. Ya, disesuaikan dengan jenis komponen ya, teman-teman. Jangan menggunakan short link. Linknya jangan dipotong ya. Jangan mengunggah file dalam format zip karena tidak bisa di-preview secara langsung oleh penilai. Sebaiknya file dokumen PDF sudah disimpan ke Google Drive sejak saat ini dan yang dimasukkan aplikasi mungkin ada link ke file ke Google Drive. Pastikan sudah di-share. Nah, dan pastikan teman-teman, link itu bisa dibuka dengan cara kirimkan link itu ke pihak lain atau teman dan dicek apakah bisa dilihat atau tidak. Untuk memastikan ya teman-teman ya. Contoh yang salah. Nah, ini tidak bisa dibuka oleh penilai. Kasus yang pernah terjadi, videonya dihapus oleh pihak YouTube karena copyright. Ini juga perlu. Nah, di sini untuk beberapa pesan terkait video pembelajaran, LKPD, ini ya teman-teman ya, RPP terdiri dari RPP dengan perangkatnya, bahan ajar, satukan dalam file PDF, tidak perlu mencantumkan prota dan prosem. Ya, seperti ini. Ya, intinya seperti yang Bapak Ibu lakukan untuk pembelajaran di UKIN, ya, seperti Bapak Ibu di aksi. Ada perangkatnya, ada videonya. Nanti akan dijelaskan pada pembekalan UKM BPG untuk video ya. Ini beberapa pesan teman-teman, terus beberapa pesan, dan selesai. Jadi gitu ya teman-teman ya, untuk UKM BPG. Nah, di sini saya berikan contoh. Jadi waktu itu teman-teman, waktu saya mengikuti PPG itu, teman-teman perlu tahu di sini nanti akan ada ya poin-poinnya berapa. Tadi kan ada 6 komponen portofolio. Supaya teman-teman dapat 2, maka teman-teman harus memiliki apa? Supaya teman-teman dapat 1, maka teman-teman harus punya apa? Di sini ada. Ya, di sini ada semuanya, nanti kalau teman-teman butuh saya kirimkan. Contoh nih, mencari informasi pengetahuan dalam forum ilmiah. Kalau
jamnya lebih dari 160, maka skor atau kreditnya 15. Ini sudah ada semua ketentuannya. Kalau lokakarya atau konferensi internasional, sebagai pembicara 1, peserta 0,5. Ini sudah ada ya teman-teman ya, kategori-kategori tadi 6 tadi. Jadi teman-teman nanti tidak perlu bingung. Nah, kalau sudah tahu semuanya, sambil kuliah, saat ini teman-teman coba deh di list ya, dari mulai penelitian dan publikasi, teman-teman punya apa saja di list dari sekarang. Yang penting ketentuannya sesuai, tahunnya juga sesuai, tidak boleh lebih dari 3 tahun. Contoh nih, misalnya portofolio, deskripsi umumnya silakan teman-teman isi. Kita geser refleksi diri. Apa sih refleksi diri? Deskripsi umumnya ditulis. Ya, terus teman-teman bikin list, bikin tabel. Jadi nanti ketika UKM PPG, teman-teman langsung pakai ini aja, dimasukkan, lebih mudah ya. Terus informasi dan pengetahuan baru, apa saja yang dilakukan nanti akan muncul. Ya, gunanya membuat list ini mempermudah teman-teman. Supaya kenapa? Nanti pada akhirnya teman-teman itu masuk jadwal UKM PPG tidak kelabakan. Ya. Ini prestasi hasil kompetensi ini juga ada. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, listnya seperti ini. Nanti kalau teman-teman butuh list seperti ini, saya juga kirimkan di video di bagian kolom komentar. Silahkan teman-teman sematkan komentar di video ini ya, nanti saya bantu kirimkan borang ini dan petunjuk untuk UKIN atau UKM PPG. Jadi seperti itu informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Salam data, salam terasi, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data.